Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian dari Bukit Sion Makale, Kamis 24 Juni 2021. Pada saat ini, bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari 1 Samuel 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. 1 Samuel 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa di pagi hari ini. Kami boleh kembali menghadap tahta-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru serta napas kehidupan yang boleh kami terima di pagi ini. Terima kasih pula penyertaan-Mu sepanjang malam telah berlalu. Kami boleh beristirahat dengan tenang, dan pagi ini Tuhan perkenankan untuk bangun kembali menikmati hari yang baru. Mengawali aktivitas kami di pagi ini, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami akan membaca, bahkan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu boleh kami baca dengan baik, kami pahami, terlebih boleh terus menuntun, menopang, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan, perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab, katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku." Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu, besok bulan baru, maka seharusnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Maka mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?"
Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu itu aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud." Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, "Besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanakan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujanggaku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih dari kemari, ambillah, maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Amin." Kita akan merenungkan satu tema, yaitu persahabatan sejati. Persahabatan sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah arti dari sebuah persahabatan? Dalam Amsal 19 ayatnya yang keempat mengatakan, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa kekayaan dapat menambah teman. Tetapi pertanyaannya, teman model apakah mereka? Itu adalah hal yang wajar. Kalau kita sedang berada di puncak, pastilah teman tidak perlu dicari, sebab mereka akan datang dengan sendirinya. Tetapi ketika kita sedang berada di bawah dan sedang ditimpa masalah sehingga harta kita habis, maka bersamaan dengan habisnya harta, maka teman pun akan hilang. Dari sinilah kita dapat menilai kualitas teman-teman atau sahabat-sahabat kita. Kedekatan seorang sahabat dapat melebihi persaudaraan. Namun, dapat pula orang terjebak dalam persahabatan yang semu. Persahabatan yang syarat dengan kepentingan dan ambisi pribadi. Dalam kehidupan keluarga, sosial, politik, ekonomi, bahkan agama,
tidak sedikit orang rela menjual sahabatnya demi keselamatan dan keuntungan pribadi. Daud dan Yonatan adalah contoh kisah persahabatan yang sejati. Kisah Yonatan dan Daud menampilkan keindahan dari sebuah persahabatan. Yonatan sangat sedih dan cemas ketika mengetahui bahwa ayahnya berniat membunuh Daud. Meskipun Yonatan tahu bahwa ayahnya begitu membenci Daud, namun dia sangat mengasihi Daud, bahkan seperti dirinya sendiri. Yonatan jadi serba salah, membela ayahnya atau sahabatnya. Bagi Yonatan, Saul adalah raja sekaligus ayahnya. Ia tentu harus hormat dan tunduk kepada rajanya. Adapun Daud adalah sahabatnya yang sedang mengalami penindasan. Akhirnya Yonatan membela Daud karena memilih menjunjung kebenaran. Pembelaannya atas Daud bukan hanya sekedar kesetiakawanan semata, tetapi atas dasar kasih setia. Setia pada ikatan perjanjian yang pernah mereka ikrarkan bersama dan setia pada kehendak Tuhan. Yonatan tahu bahwa Tuhan telah menyatakan pilihannya terhadap Daud, bukan lagi kepada Saul. Yonatan berani percaya bahwa Daud akan memperlakukan dia dan keluarganya dengan kesetiaan yang sama. Apapun hasil akhirnya, kasih setia harus dijunjung tinggi. Itu sebabnya mereka saling meneguhkan lagi perjanjian mereka. Yonatan dan Daud telah memberikan arti dari sebuah persahabatan sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita sulit menemukan sahabat sejati di tengah dunia yang materialistis, di mana semuanya dinilai dengan uang. Tetapi tanpa kita sadari, kita punya sahabat sejati. Sahabat sejati kita adalah Yesus Kristus. Saat kita tidak berdaya, Dia datang menghibur kita. Saat semuanya mencemooh, Dia datang dan mengangkat kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan pun hendaknya menjalin persahabatan yang diwarnai dengan kasih setia dan menjunjung kebenaran dengan sesama kita. Kita bersahabat untuk mendukung dan menguatkan satu sama lain dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang pengasih dan pemurah, terima kasih untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi ini. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami semua untuk sungguh-sungguh melakukannya dalam langkah hidup kami. Semakin menguatkan, mengokohkan, dan bahkan menambahkan iman percaya kami. Semakin menolong kami agar senantiasa hanya berharap kepada Allah sekalipun kami berada dalam pergumulan hidup. Ya Bapa di sorga, Engkau pula yang senantiasa memelihara, melawat kami melalui hari-hari sepanjang kehidupan kami. Pertolongan, cinta kasih daripada-Mu yang terus kami harapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, semua dilakukan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, serta membawa berkat bagi sesama kami. Ya Bapa di sorga, mari memberkati pemerintah kami dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawabnya. Berilah hikmat, kebijaksanaan, boleh sehati sepikir dalam memikirkan hal-hal yang terbaik bagi kesejahteraan, keadilan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan di muka bumi. Pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, yang dalam lanjut usia. Tuhan tolong di dalam masa tua mereka. Setiap kami yang dalam pergumulan hidup, mampukan kami untuk melaluinya. Mampukan kami untuk berharap dan menyerahkan semuanya hanya kepada-Mu saja.
Biarlah kebutuhan hidup kami selalu terpenuhi dan terus merasakan cinta kasih dari Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dengan keadaan kami saat ini. Tuhan, pakailah hidup kami untuk menjadi saluran berkat untuk sesama, terlebih untuk orang-orang yang berkekurangan. Biarlah kami bisa bersama-sama menikmati berkat yang hanya berasal dari Tuhan, dan ungkapan syukur senantiasa kami naikkan hanya kepadamu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, terima kami yang datang bermohon kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.